Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala ali sayyidina Muhammadin wa barik wasallam. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala kurnia kepada kita sekalian, sehingga pada kesempatan ini bisa kita berjumpa kembali dalam bentuk video pembelajaran ini, di mana kesempatan ini saya buat video tentang pembelajaran manajemen perubahan dan inovasi. Tak lupa salawat dan salam senantiasa kita haturkan ke Nabi besar Muhammad SAW dengan mengucapkan salawat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa barik wasallam. Oke. Terkait dengan mata kuliah ini, manajemen perubahan dan inovasi, yang sudah kita pelajari pada awal pertemuan kemarin, baru satu kali pertemuan pada saat sebelum ada libur ini, dan libur ini masih berjalan lama sampai tanggal 30 April. Maka dalam rangka mengisi ini, saya mencoba membuat video ini untuk mengisi waktu libur, dengan harapan video yang saya sampaikan ini bisa dapat memberikan sedikit penjelasan terkait dengan materi ini. Materi ini saya sudah kirim secara utuh melalui Google Class, maka saya harus menjelaskan dan meneruskan penjelasannya daripada penjelasan yang sudah pernah kita lakukan di kelas. Di mana pada saat itu kita sudah menjelaskan terkait dengan pertama melihat tujuan pembelajaran atau tujuan mata kuliah manajemen perubahan dan inovasi ini. Saya pikir ini sudah dipaparkan hari itu tentang tujuan kuliah ini. Kemudian bagian pertama kita sudah bahas terkait dengan perubahan ini, yang sudah kita mulai pembahasannya adalah mulai dari mengartikan atau mendefinisikan perubahan, kemudian sampai kepada materi konotasi manajemen perubahan atau makna kata yang bermakna sama dengan manajemen perubahan, yaitu manajemen transisi dan manajemen inovasi. Ini sampai di sini saja kalau tidak salah, karena waktu itu adalah kuliah perdana, maka waktu lebih banyak terkait dengan kontrak kuliah. Kemudian kita mengisi materinya sedikit, sehingga kalau tidak salah ingat hanya baru sampai di sini. Oleh karena itu, pada malam hari ini kita akan lanjut. Ada beberapa topik terkait dengan pembahasan kita manajemen perubahan dan inovasi, yaitu yang pertama tujuan penerapan manajemen perubahan. Kemudian nanti yang berikut adalah jenis-jenis perubahan dalam organisasi. Setelah ini, kemudian kita akan menjelaskan lagi
yaitu beberapa problem perubahan pada tataran misi dan visi dalam organisasi. Oke. Jadi ada tiga saja yang akan saya sampaikan pada pertemuan kali ini melalui video ini. Kembali kepada topik yang pertama, yaitu tujuan penerapan manajemen perubahan. Tujuan utama dari perubahan itu adalah untuk meningkatkan kinerja organisasi dengan cara merubah bagaimana cara mengerjakan pekerjaan yang lebih baik. Suatu perubahan dalam sebuah organisasi tentunya pertanyaannya adalah di manakah perubahan itu terjadi di dalam sebuah organisasi. Tentunya kita bisa melihat dari sisi struktur organisasi, kemudian dari sisi prosedur organisasi, kemudian dari sisi aturan organisasi, kemudian dari sisi orang-orang dalam organisasi itu, lalu fasilitas-fasilitas dalam organisasi itu. Nah, disitulah objek daripada perubahan itu sendiri. Di mana perubahan yang dimaksudkan di sini dalam organisasi itu tujuannya adalah meningkatkan kinerja. Gitu. Nah, perubahan itu tentunya yang dimaksudkan di sini adalah terkait dengan organisasi di mana sebuah organisasi itu merupakan satu sistem secara keseluruhan yang saling mempengaruhi antar satu bagian daripada sistem itu dengan bagian-bagian yang lain. Oleh karena itu, perubahan pun akan terjadi di setiap bagian-bagian atau subsistem itu sendiri. Kalau dilihat daripada struktur organisasi misalnya, maka sebuah struktur organisasi itu secara teoritis dari sisi pandangan manajemen sebagai operasional dalam sebuah organisasi itu ada level atas dalam struktur itu disebut dengan top manajemen. Di situ harus ada perubahan di level itu. Biasanya level itu perubahan-perubahan terkait dengan hal-hal yang sifat strategis. Kemudian pada level bawahnya lagi disebut dengan middle management, ada lagi perubahan di level itu. Tentunya merujuk atau mengikuti perubahan daripada level yang paling atas, yaitu perubahan pada level atau tataran level middle management itu adalah sudah mengarah kepada perubahan pada implementasi strategis di atas. Implementasi perubahan pada level strategis di atas. Nah, strategis itu adalah objek perubahan yang akan terjadi pada level atas kemudian diterjemahkan ke dalam level middle kalau dalam organisasi itu adalah pada jenjang-jenjang departemen atau bagian-bagian ataupun kemudian perubahan itu akan diteruskan sampai ke level paling terbawah yaitu level lower management. Nah, sebetulnya perubahan ini yang paling mendasar adalah perubahan pada manusianya itu. Apakah yang ada di level atas, kemudian level tengah, kemudian level bawah, manusianya. Tentunya dalam hal ini manusia-manusia yang menempati struktur organisasi itu yang harus melakukan proses perubahan itu. Nah, di mana perubahan itu jadi maksudkan di sini adalah tujuannya adalah dapat menciptakan atau dapat menghadirkan kinerja yang terbaik bagi sebuah organisasi. Itu. Jadi intinya itu perubahan, tujuan utama dari sebuah perubahan itu adalah menciptakan atau meningkatkan kinerja organisasi.
dengan cara merubah bagaimana cara mengerjakan pekerjaan yang lebih baik. Bagaimana cara mengerjakan pekerjaan yang lebih baik itu memang kedengarannya adalah operasional. Maka yang dimaksudkan di sini adalah mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang memang dilakukan berdasarkan perencanaan, yang dilakukan secara sengaja oleh organisasi yang kemudian dilaksanakan, tentunya harus berdasarkan apa yang direncanakan itu. Nah, itu adalah perubahan. Tujuan utama dari perubahan. Kemudian penjelasan ini yang berikut ini akan lebih memperkuat tujuan daripada perubahan tadi. Nih, manajemen perubahan ialah pendekatan sistematik yang berkaitan dengan perubahan baik dalam perspektif organisasi maupun dalam perspektif individu. Nah, itu seperti yang barusan saya menjelaskan. Manajemen perubahan itu, kalau sudah kita definisikan kemarin, itu adalah manajemen perubahan adalah perubahan yang disengaja. Artinya kata disengaja itu berarti dengan niat dan dengan rencana, planning yang betul-betul direncanakan. Nah, kemudian makna itu di mana manajemen perubahan yang dibuat secara sengaja itu adalah dilakukan sebagai pendekatan secara sistematik yang berkaitan dengan perubahan baik dalam perspektif organisasi maupun dalam perspektif individu. Nah, itu jadi yang saya jelaskan tadi, sebuah organisasi itu ibarat satu sistem yang terdiri daripada bagian-bagian yang saling bekerja sama. Kata sistemik itu berarti tidak bisa satu sub berdiam diri sementara sub lain beraktivitas. Kalau salah satu bagian berhenti beroperasi, maka akan mempengaruhi yang lain. Kata sistematik itu artinya semuanya harus saling berfungsi. Setiap bagian-bagian dalam organisasi harus berfungsi yang berkaitan dengan perubahan baik. Berfungsi di sini yang terkait dengan apa yang sudah direncanakan sebagai perubahan. Kemudian yang lebih utama adalah manajemen perubahan itu terkait dengan orang-orang yang di dalam organisasi itu, ya toh, orang-orang yang menempati semua posisi-posisi dalam satu setiap bagian-bagian dalam organisasi itu adalah orang-orang yang memang disitulah objek atau di mana harus munculnya perubahan itu, yaitu orang-orang itu. Nah, artinya perubahan itu harus dimulai daripada orang-orangnya. Nah, penjelasan itu akan lebih panjang pada saat kita bicara tentang judul learning organization, itu terkait dengan perubahan pada orang itu. Kemudian yang berikut penjelasan masih terkait dengan tujuan utama dari perubahan itu adalah manajemen perubahan setidaknya berkaitan dengan 3 aspek yang berbeda, termasuk diantaranya adaptasi terhadap perubahan, mengawasi perubahan, dan melaksanakan perubahan. Nah, itu jadi untuk tercapainya tujuan utama perubahan tadi dalam rangka menciptakan kinerja organisasi itu, maka manajemen perubahan itu mestinya ada pada 3 dimensi, 3 aspek. Nah, mungkin lebih tepatnya makna planning, kemudian organizing, kemudian pelaksanaan daripada fungsi-fungsi manajerial itu diterapkan ke dalam aktivitas perubahan itu yang dimaksudkan di sini. Berarti di sini aspek yang pertama yaitu adaptasi terhadap perubahan. Nah, adaptasi di sini maksudnya rencana perubahan itu harus dapat menyesuaikan dengan perkembangan yang ada di antara seluruh
peluang-peluang dan tantangan-tantangan baik internal ataupun eksternal yang dihadapi, maka rencana perubahan yang disusun secara sengaja itu dapat menyesuaikan dengan itu. Kemudian setelah itu, perubahan yang sudah direncanakan dengan mengadaptasi terhadap seluruh kondisi yang ada secara kontekstual itu harus diawasi prosesnya, pengawasan perubahan, diawasi perubahannya. Nah, artinya proses membuat rencana perubahan itu harus diawasi supaya bisa menyesuaikan atau teradaptasi dengan kondisi lingkungan di mana perusahaan itu berada, baik secara internal ataupun menyesuaikan dengan hal-hal yang sifatnya eksternal, perkembangan di lingkungan environmental di mana perusahaan atau organisasi itu berada. Lalu aspek yang paling penting adalah setelah perubahan itu disusun perencanaannya, maka harus ada pelaksanaan atau melaksanakan perubahan itu. Nah, itu yang disebut dengan actuating dalam prinsip-prinsip manajemen. Nah, jadi ada 3 aspek itu. Nah, saya ulangi, bagaimana untuk terciptanya tujuan daripada perubahan tadi, yang mana perubahan yang terjadi di dalam sebuah organisasi yang dipandang sangat kompleksitasnya tadi, atau kata lain secara sistemik karena ada bagian-bagian yang saling bergantung dan saling memenuhi, di mana objek yang paling perlu harus ada perubahan adalah individu itu, maka dalam rangka untuk mencapai tujuan perubahan itu perlu harus diatur atau dimanage sedemikian rupa yang kita kenal dengan nama manajemen perubahan. Dengan demikian maka konsep-konsep manajemen itu diterapkan dalam rangka perubahan itu, yaitu ada di sini disebutkan ada 3 aspek tadi. Yang pertama, melakukan proses perencanaan yang beradaptasi dengan kondisi dalam rangka melakukan perubahan itu, kemudian mengawasi, dalam hal ini mengawasi dari sisi membuat perencanaan supaya dia tepat dengan perubahan-perubahan zaman, perubahan lingkungan dan seterusnya. Setelah itu sudah ditetapkan rencana perubahan itu, baru kemudian dilaksanakan. Nah, di situ pengawasan pun berfungsi di situ. Fungsi pengawasan pun tetap ada pada saat pelaksanaan perubahan itu sendiri. Oke, kemudian yang berikut ada tambahan penjelasan terkait dengan kata manajemen perubahan. Perbedaan antara change dengan manajemen of change terletak pada aktornya, desainernya, penataannya, dan kontrol atas perubahan. Manajemen of change adalah kata kerja, sedangkan kata change adalah kata sifat atau kata benda. Ya, di sini memberikan tekanan bahwa kata change itu adalah kata sifat atau kata benda, sementara manajemen of change itu adalah kata kerja. Nah, itu bisa dapat dijelaskan, yaitu kalau kita mengatakan change atau perubahan bisa hanya sekedar untuk mengatakan kata perubahan, maka itu bisa bermakna kata benda. Kata benda yaitu mungkin benda adalah kata benda abstrak yang hanya menunjukkan satu konsep saja, tapi tidak bermakna sesuatu yang harus ditindaklanjuti. Ataupun perubahan itu dikatakan atau dimaknai sebagai kata sifat. Nah, sifat karena yaitu ada perubahan, ada pergeseran antara satu dari atau transisi dari satu titik kepada titik lain. Nah, itu bisa disebut sebagai kata sifat.
sifat. Jadi ada perubahan seperti yang pernah kita sampaikan bahwa perubahan itu adalah perpindahan dari satu titik kepada titik lain. Nah, perpindahan itu merupakan sifat yang demikian, kata perubahan itu atau change itu adalah sifat. Nah, kalau dari sisi itu, tadi kalau dia hanya merupakan sebuah kata yang cukup disebutkan saja tanpa menunjuk kepada satu objek tertentu, maka itu bisa berarti kata benda. Lain halnya kalau misalnya kata ini kita sambungkan atau kita sandingkan dengan kata manajemen, misalnya menjadi manajemen of change atau bahasa Inggris adalah manajemen perubahan, itu bermakna kata kerja. Kenapa dia kata kerja? Ya karena kata manajemen itu sendiri mengandung makna proses. Prosesnya itu meliputi seperti yang saat tadi kita sebutkan, mulai daripada direncanakan, kemudian dilaksanakan, dan seterusnya. Itu berarti kata-kata operasional. Nah, itu berarti manajemen atau mengatur perubahan itu adalah merupakan aktivitas operasional. Dengan demikian, kata manajemen of change atau manajemen perubahan itu adalah kata kerja. Nah, ini sekedar untuk menambah pemahaman dari sisi mungkin bahasanya. Oke. Nah, kemudian yang berikut, topik yang berikut adalah jenis-jenis perubahan dalam sebuah organisasi. Ini yang kelihatan pada layar ini adalah penjelasan tentang perubahan di dalam sebuah organisasi, kemudian dapat diklasifikasikan ke dalam 5 jenis perubahan dalam sebuah organisasi. Nah, ini kelihatan yang pertama adalah perubahan pada level mission change, kemudian perubahan itu menyusul setelah perubahan pada mission change atau visi misi, kemudian muncul perubahan pada level strategi change, lalu kemudian disusul atau di istilah lainnya itu perubahan itu di breakdown lagi ke dalam tataran operasional struktural change, lalu kemudian sampai kepada level teknologi change, lalu yang terakhir adalah perubahan pada sikap dan perilaku daripada setiap orang yang ada dalam sebuah organisasi. Nah, ini kalau misalnya diamati secara seksama, sesungguhnya ini dia mencerminkan tentang hierarki daripada struktur sebuah organisasi, di mana organisasi pada level atas itulah yang akan memikirkan tentang yang namanya misi, visi, dan misi. Ya, secara lazim, secara umum, sebuah organisasi merangkai atau merumuskan yang namanya visi misi itu adalah biasanya orang-orang atau para manajer atau para direktur atau orang-orang yang ada pada level manajemen puncak yang melakukan proses penyusunan visi misi itu. Nah, terkait dengan perubahan sebuah organisasi dalam rangka mau menatap ke depan apa yang nanti akan dicapai ke depan dalam jangka waktu yang lama ke depan, itu akan tergambar atau dapat dilihat atau bisa dapat kita amati dalam visi atau misi di sebuah organisasi itu. Visi atau misi itu merupakan alasan keberadaan daripada sebuah entitas organisasi apapun untuk dia berjalan ke depan. Dan biasanya itu akan menjadi pedoman untuk organisasi itu bergerak ke depan dalam rangka mencapai tujuannya. Nah, tujuannya. Dan saya katakan tadi, misi organisasi atau visi dari organisasi yang harus mengalami proses perubahan itu biasanya nanti ada pada setiap organisasi itu berbeda-beda cara menyusun visi misinya. Ada visi misi yang cukup diwakilkan oleh orang-orang tertentu di level atas untuk merumuskannya.
ada visi yang harus melibatkan orang banyak untuk menentukan visi itu, karena visi itu akan menyangkut dengan uh, haluan perjalanan sebuah organisasi yang tentunya akan melibatkan seluruh komponen dalam sebuah organisasi. Maka ada bagusnya ada visi misi yang harus disusun dengan mempertimbangkan atau mengakomodir seluruh pihak-pihak yang terkait dalam proses penyusunan dalam sebuah organisasi itu, itu. Apakah orang internal ataupun orang eksternal, melalui proses atau langkah-langkah yang tertentu untuk sampai kepada sebuah rumusan tentang visi misi itu. Nah itu, jadi ada setiap organisasi itu beda-beda dalam penyusunan visi misinya. Ada yang cukup diwakilkan oleh sekian orang, kemudian merumuskan visi misi yang nanti menjadi haluan di mana perusahaan atau organisasi itu berjalan. Ada juga visi misi yang disusun dengan mendengarkan pendapat, menghimpunkan aspirasi daripada orang-orang yang memang punya kepentingan yang berafiliasi ke dalam organisasi itu, baik orang di dalam ataupun orang luar, para stakeholder. Nah ini merupakan jenis pertama daripada perubahan itu sendiri. Jadi perubahan pada level misi, visi, nah, itu yang saya katakan tadi ada pada level top manajemen. Kemudian apa yang telah menjadi rumusan visi misi sebagai dasar pertama perubahan tadi akan di breakdown, diterjemahkan lebih jauh terkait dengan hal-hal yang sifatnya strategis, Cheng. Nah, di sini ada kata strategis atau perubahan strategis, yaitu perubahan strategi yang menyangkut cara tertentu yang dipakai untuk menuju misi organisasi. Nah, apa yang telah digariskan pada visi tadi itu masih bersifat umum, tetapi dalam rangka untuk mencapai itu maka harus ditetapkan strategi-strategis, langkah-langkah yang sifatnya strategis untuk mencapai visi misi tadi. Visi misi yang ditetapkan tadi. Langkah-langkah itu yang sifatnya strategis itu bisa sifatnya strategis yang jangka panjang, juga sifatnya strategis yang jangka pendek. Nah, ini biasanya ukurannya adalah tahun. Misalnya untuk satu tahun kurang ke bawah itu biasa disebut dengan strategi jangka pendek. Tetapi kalau strategi jangka panjang itu di atas 1 tahun sampai 4-5 tahun sesuai dengan waktu yang disebutkan di dalam rumusan sebuah visi atau misi. Nah, intinya di sini adalah perubahan pada level strategi itu adalah gunanya untuk mewujudkan apa yang dirumuskan di dalam strategi tadi. Nah, coba kita ambil contoh saja, misalnya di dunia pendidikan, dalam hal ini perguruan tinggi. Kalau misalnya misi atau visi daripada sebuah perguruan tinggi, misalnya taruhlah di fakultas, salah satu visinya itu adalah atau misinya itu di bidang pendidikan, maka dalam rangka mencapai pendidikan itu yang terbaik itu tentunya mereka menyusun strategi-strategis untuk menciptakan atau menghadirkan pendidikan yang terbaik. Ya, mungkin mulai daripada membuat rencana-rencana, misalnya kurikulum, kemudian menentukan profil kelulusan daripada para mahasiswanya, lalu kemudian sampai kepada menentukan model-model pembelajaran. Nah, itu contohnya pada lingkup pendidikan. Ada juga kalau misalnya di dunia bisnis dan seterusnya, bahkan negara sekalipun, ya itu menggunakan rumusan-rumusan yang sama daripada jenis-jenis perubahan ini. Kemudian selanjutnya jenis perubahan yang berikut adalah
perubahan pada level operasional, structural change. Operasional itu artinya apa yang telah ditetapkan secara strategis, baik strategi jangka pendek ataupun jangka panjang di level setelah misi tadi, itu perlu harus dioperasionalkan. Operasionalnya itu tentunya harus sesuai dengan hierarki daripada struktur organisasi itu, struktural itu. Mulai didistribusikan daripada seluruh hal-hal yang sudah ditetapkan secara strategis tadi kepada seluruh bagian-bagian dalam sebuah organisasi. Coba kita baca di sini perubahan struktur dan tata cara pelaksanaan. Perubahan ini menyangkut penataan organ dan susunan organisasi. Penataan organ akan mengubah personil dan peralatan. Itu. Jadi untuk mewujudkan visi yang di breakdown ke dalam strategi tadi, maka perlu harus ada penataan organ dan susunan organisasi. Susunan organisasi yang berbentuk bagaimana, kemudian setiap sub-sub atau organ-organ itu ditetapkan sedemikian rupa supaya bisa dapat mampu mewujudkan apa yang telah menjadi digariskan ke dalam struktur hal yang sifatnya strategis tadi. Setelah itu baru kemudian tentunya implikasinya adalah daripada susunan organisasi dan organ yang telah dilakukan sedemikian rupa untuk melaksanakan visi misi tadi, tentunya akan berimplikasi kepada perubahan personil dan peralatan. Atau dengan kata singkat, begitu ada perubahan struktur organisasi untuk mewujudkan strategi tadi, maka tentunya akan diikutkan dengan perubahan pada level penempatan orang dan peralatan-peralatan yang digunakan, sumber-sumber daya yang digunakan di dalam mewujudkan visi strategis tadi secara operasional dalam strukturalisasi itu akan mengalami perubahan. Itu jadi dari sisi orangnya, kemudian peralatan-peralatan yang dibutuhkan dalam kegiatan itu. Kemudian jenis perubahan yang berikut setelah menata struktur organisasi, maka yang berikutnya adalah perubahan pada level teknologi change atau perubahan pada teknologinya. Teknologi semisal komputer, mesin, internet sangat membantu memperlancar pekerjaan dalam rangka mencapai misi organisasi. Industri 4.0 adalah merupakan perubahan yang sangat besar dampaknya dalam kehidupan saat ini. Ini merupakan tantangan besar bagi setiap organisasi untuk dapat menyesuaikan diri dengan perubahan itu. Nah, teknologi change sebagai salah satu jenis perubahan itu juga harus mengarah ke situ. Penggunaan teknologi dalam hal ini komputer sebagai hardware-nya, di mana isinya daripada komputer itu adalah software atau platform daripada seluruh jaringan internet yang dibutuhkan dengan berbagai macam perkembangannya, dengan perkembangan teknologinya secara softwarenya itu menuntut supaya orang ikut perkembangan itu. Dengan demikian maka perubahan itu juga harus mengarah ke sana teknologinya. Kemudian setelah itu ada perubahan di bidang teknologi juga, misalnya mesin. Mesin-mesin yang digunakan, baik mesin untuk kegiatan produksi dan seterusnya, itu harus ada perubahan juga. Misalnya mesin yang sudah dianggap usang, mesin yang sudah dianggap tidak lagi produktif, mesin yang sudah tidak lagi bekerja secara maksimal,
dari sisi umur ekonomisnya, kemudian dari sisi nilai ekonomisnya, seluruh mesin-mesin yang ada harus perlu dilakukan perubahan, menghadirkan atau mendatangkan mesin-mesin yang bisa mampu punya kapasitas produk yang bagus, yang bisa dioperasionalkan dengan sistem komputerisasi dan seterusnya. Nah, internet sangat membantu memperlancar pekerjaan dalam rangka mencapai misi organisasi. Itu saya pikir sudah hal-hal yang sangat umum dapat dimengerti dan dipahami semua orang, bahwa internet itu merupakan sesuatu kebutuhan yang sangat mendasar, bukan hanya pada level organisasi, tapi orang perorangan pun dalam kehidupan lebih luas. Internet adalah bagian yang sangat penting, tidak bisa dapat dipisahkan. Itu jadi saya ulangi, perubahan atau jenis-jenis perubahan ini mulai daripada berubah misi, kemudian turun ke berubah strategis, kemudian berubah kepada level operasional struktural, lalu perubahan juga pada level teknologi change. Nah, itu. Ini semua dalam sebuah organisasi. Ya, jadi bisa Anda melihat saja, kalau misi ini berarti pada level top manajemen, kemudian strategi itu pada level top manajemen juga, dibantu dengan middle manajemennya, lalu kemudian operasional struktural itu masih dalam kewenangan, perubahannya itu masih kewenangan top manajemen dan middle manajemen, kemudian perubahan pada teknologi change itu pada kewenangan, perubahan yang biasanya melekat pada kewenangan top manajemen dan middle manajemen. Nah, sekarang dan di bawah, perubahan pada jenis atau changing the attitude and behavior of personnel, merubah perilaku orang. Nah, itu. Jadi yang dimaksudkan di sini adalah orang perorangan yang bergabung ke dalam teamwork dalam sebuah organisasi itu harus juga menjadi objek daripada perubahan itu sendiri. Nah, di mana yang paling ditekankan di sini adalah perubahan pada sikap dan perubahan pada perilaku orang, merubah perilaku orang. Karena sesungguhnya sebuah perubahan itu bisa dapat diwujudkan dengan baik ketika seluruh orang-orang atau personil atau para pegawai atau karyawan yang ada di dalam organisasi itu, mereka dapat berubah, menyesuaikan diri dengan baik. Perubahan yang paling utama itu adalah perubahan pada cara berpikir, mindsetnya itu. Nah, wilayah perilaku menyangkut disiplin. Nah, perilaku misalnya menyangkut kedisiplinan. Kedisiplinan daripada para karyawan personil dalam perusahaan itu sangat dituntut untuk menunjang proses perubahan itu sendiri. Ada orang yang malas, ada orang yang terlambat datang, ada orang yang tidak tepat waktu, ada orang yang acuh dan seterusnya, harus dituntut untuk mereka melakukan proses perubahan. Perubahan itu yang paling utama adalah orang-orang itu pada level, pada mindset mereka. Kemudian cara mengisi waktu dan peningkatan kualitas kerja seseorang. Nah, sasarannya itu perubahan pada orang itu atau perilaku orang itu atau cara berpikir orang-orang dalam sebuah organisasi itu, sasarannya adalah dalam rangka menciptakan efektivitas dan efisiensi. Ya toh? Nah, ketika orang-orang itu bisa mampu menghadirkan kinerja dengan memperhatikan efektivitas dan efisiensi dalam sebuah organisasi, maka secara otomatis atau dengan sendirinya organisasi itu akan melahirkan atau menjadi sebuah organisasi yang kinerjanya sesuai dengan yang dimaksudkan atau yang menjadi tujuan organisasi itu. Kita mengenal ada istilah total quantity management. Total quantity management atau kualitas yang dibangun secara keseluruhan dalam sebuah organisasi menuju kepada kinerja yang terbaik, itu sesungguhnya terbangun daripada total quantity team. Artinya total quantity dalam sebuah perusahaan disebut dengan TKM itu bisa diwujudkan
daripada total quantity tim. Artinya tim-tim yang ada di dalam tim-tim kerja, tim-tim proyek, tim-tim work yang ada dalam sebuah organisasi itu, mereka kalau punya attitude, punya sikap, punya kinerja, punya totalitas bekerja itu baik, maka dengan sendirinya total quantity tim itu melahirkan total quantity manajemen. Nah, kemudian total quantity tim itu sesungguhnya itu dibangun berdasarkan total quantity personil. Nah, personil yang bergabung dalam tim itu yang sebenarnya menjadi inti daripada membangun kinerja tadi. Ketika personil itu mencapai total quantity personilnya, maka secara otomatis timnya itu akan totalitas tim itu akan muncul, maka dengan sendirinya berdampak kepada total quantity manajemen dalam sebuah organisasi. Itu penjelasan lanjutan terkait dengan perubahan pada jenis attitude and behavior of personnel, atau perubahan pada perilaku dan sikap para karyawan-karyawan dalam sebuah organisasi. Mungkin kata personal ini mengandung makna yang lebih luas. Jadi bukan hanya orang-orang yang pada level di bawah, tetapi siapa saja yang ada dalam struktur organisasi itu dipandang sebagai personal, sebagai diri, sebagai pribadi-pribadi yang harus mengikuti atau melaksanakan perubahan itu sendiri. Nah, nanti levelnya saja yang berbeda. Kalau level karyawan, level mandor, level kepala bagian, level staff, kemudian level para manajer-manajer, direktur, ketua dan seterusnya, tentunya model perubahan yang diharapkan itu mungkin berbeda-beda. Nah, oke. Sekira seperti begitu. Kemudian yang berikut, beberapa problem perubahan misi. Nah, ini karena memang begitu pentingnya itu sebuah misi dalam sebuah perusahaan atau sebuah organisasi itu, maka semua perubahan yang dalam sebuah organisasi mestinya dimulai daripada perubahan misi. Nah, sebenarnya visi dengan misi. Perubahan dalam sebuah organisasi dimulai daripada perubahan visi misi. Ya toh? Nah, sebuah visi atau sebuah misi dilakukan perubahan ketika dilihat dari beberapa aspek di bawah ini. Misalnya yang pertama, misi itu sudah usang 30 tahun yang silam, sedangkan lingkungannya sudah berubah cepat. Nah, ini menjadi sebuah alasan untuk sebuah misi itu segera dilakukan perubahan, disusun kembali, diamandemen, dilihat kembali. Karena mungkin dari sisi waktu disusun dari 30 tahun yang lalu, sementara lingkungan environmental ini dia berubah setiap saat. Perubahan-perubahan itu terjadi setiap saat dari berbagai macam aspek, sementara misi yang disusun atau visi yang dirumuskan itu pada 30 tahun yang lalu, otomatis banyak hal yang sudah tidak lagi relevan, harus dilakukan perubahan. Nah, kenapa? Karena memang sebuah organisasi itu yang paling utama itu adalah visi misinya itu. Visi misinya itu sudah harus jelas, baru menjadi pedoman untuk apa saja yang akan terjadi ke depan. Pada level-level seperti yang kita jelaskan tadi, level strategisnya, level operasionalnya, level teknologinya, level pribadinya, itu dia terjadi perubahan mengikuti atau istilahnya itu membreakdown apa yang menjadi rumusan daripada visi dan misi tadi. Nah, itu yang pertama. Itu kalau sudah usang sampai 30 tahun harus segera dilakukan perubahan. Kemudian alasannya berikut, perubahan itu harus ada adalah dalam hal ini perubahan misi itu karena sudah lama pencapaian misi ini tidak tercapai, terjadi stagnasi, terjadi kemandekan. Nah, itu. Jadi selain daripada sisi waktu, walaupun visi dan misi itu mungkin barusan dirumuskan, akan tetapi dipandang bahwa susah untuk diwujudkan, susah untuk dilaksanakan, sehingga kelihatan organisasi itu dia mandek.
mandek dari beberapa level. Semua level mengalami kemandekan, stagnasi, ada pada tempat, tidak ada perubahan yang berarti. Ya mungkin monoton begitu-begitu saja. Karena memang visinya itu yang memberikan peluang supaya seperti begitu. Dia tidak bisa berkembang secara cepat, dia tidak bisa berkembang secara kuantum, karena memang visinya begitu. Perubahannya itu mungkin perlahan-lahan, perubahannya itu sangat tradisional, sehingga harus ada perubahan pada level misi. Nah, saya ulangi, satu alasan lagi sehingga menjadi perlu harus ada perubahan misi dan visi itu adalah karena susah untuk diwujudkan, susah untuk tercapai. Nah, kalau sudah susah untuk tercapai, maka tentunya yang terjadi adalah stagnan, bahkan mandek. Nah, mandek. Stagnan itu bisa mengandung makna apa adanya, seperti alami saja, tidak terlalu istilahnya melampaui apa yang diinginkan. Tetapi kalau misalnya kemandekan, berarti dia sudah pada level tidak berdaya lagi. Kemudian yang berikut, kalimat dalam misi selalu baik, cuma baik dalam teks saja dan kurang baik bagi konteksnya. Nah, sebuah visi dapat dirubah ketika kalimat daripada visi itu kedengarannya baik, dirumuskan dengan diksi-diksi atau kalimat-kalimat yang indah, tetapi tidak cocok dengan keadaan, tidak kontekstual. Tidak kontekstual. Dengan demikian, perlu harus ada perubahan. Jadi, satu visi itu tidak perlu harus menggunakan kalimat-kalimat, diksi-diksi, kata-kata yang indah. Cukup dengan menggunakan kata-kata atau kalimat-kalimat atau diksi yang bisa dapat mewakilkan sebuah keadaan, di mana keadaan yang sedang berlangsung itu harus mencerminkan visi itu mencerminkan konteks yang ada, konteks yang sementara berjalan. Ya, itu adalah jenis perubahan yang ketiga. Ya, sebentar ya. Ya, itu. Kemudian yang berikut, perlunya penggantian misi ini bukan berarti bergantinya ideologi, namun hanya perubahan tujuan untuk mengejar tujuan yang tersirat dalam sebuah. Itu satu hal yang perlu harus dimengerti di sini adalah bahwa setiap misi yang ingin dirubah, yang dilakukan proses perubahan itu bukan berarti dia mau merubah cara pandang atau ideologi daripada organisasi itu sendiri. Malah justru dengan adanya misi yang mengalami perubahan itu, maka tentunya bisa dapat menghadirkan tujuan daripada ideologi itu bisa tercapai dengan baik. Nah, saya pikir itu adalah beberapa topik yang harus saya sampaikan melalui video ini. Mudah-mudahan bisa dapat adik-adik sekalian bisa mengikuti dengan baik. Insya Allah akan saya susul lagi dengan video yang lain terkait dengan materi kita pada waktu yang akan datang. Tidak akan lama. Saya berpikir cukup untuk kali ini.
sampai kepada beberapa problem yang terkait dengan perubahan misi. Lalu saya mengucapkan banyak terima kasih kepada adik sekalian. Tolong ditonton, didengar penjelasannya. Saya pikir materinya sudah dikirim. Ini hanya penjelasan dalam rangka memperkuat pemahaman terkait dengan materi kita. Oke. Saya ucapkan terima kasih banyak. Jangan lupa adik-adik like and subscribe. Ya, jangan dibagi. Oke, saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.